lempar ke Panji. Apa nih, kenapa penting kita harus mempersoalkan daftar absensi menurut Anda? Pertama-tama, saya terus terang cukup sedih kalau misalnya ada anggota DPR yang bilang bahwa absen kan nggak masuk hitungan, nggak bisa jadi tolak ukur. Kenapa saya sedih? Karena saya yakin pasti ada anak sekolah yang nonton. Dan kalau misalnya anak sekolah denger nih, ini banyak guru-guru pada ngomel nih. Muridnya pada hilang. Gurunya nanya, kenapa kamu nggak sekolah? Ibu, ketidakhadiran saya tidak berarti apa-apa. Karena gini. Pak Vera, kalau tidak salah, Anda yang merasa seperti itu salah satunya kan tidak penting itu kehadiran? Saya kira saya agak sedikit berbeda. Karena kalau absen itu bukan salah satu indikator keberhasilan anggota DPR itu dalam tampil sebagai wakil rakyat. Tapi itu menjadi tolak ukur, Anda setuju tidak? Tidak. Kenapa, Mbak? Saya begini. Karena begini, ini perlu ada perubahan radikal. Karena saya sudah 2 periode, saya mengalami hal yang sama di periode 2004-2009. Perubahan itu harus dari hulu sampai hilir. Perubahan radikal di dalam tata tertib. Ada persoalan di dalam pembahasan di DPR yang dinilai tidak efektif. Karena satu komisi itu bisa membidangi 4 atau 5 kementerian. Oke, Mbak. Mana mungkin ketiga fungsi legislasi, kontrol, dan budgeting itu bisa kita laksanakan dengan baik. Itu fingerprint atau tanda tangan Pak Siswono? Yang ditandatangani Akumulasi itu selalu dicocokkan dengan fingerprint. Itu yang masa sidang? Iya. Selalu Anda tempel, berikut nama-namanya? Berikut nama-nama. Berikut nama-namanya. Anda membawa nama-nama, kebetulan fraksi Demokrat tidak ada? Saya membuat kompilasi. Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan. Partai Demokrat itu rata-rata kehadiran Partai Demokrat itu 81%. Yang 100%, 80, semuanya hadir 81% di masa sidang pertama? Rata-rata. Partai Golkar 78,5%. PDI Perjuangan 75,5%. Itu rata-rata. Tapi kalau kita lihat yang selalu hadir, ini juga penting. Dari 148 anggota Partai Demokrat, selama 1 tahun itu yang hadir terus-menerus 42 orang. Dari 48. Dari 148 yang selalu hadir hanya 42 orang? Hanya 42. Oke. Partai Golkar dari 106 yang selalu hadir 28. 28? Nanti dulu. Oke, belum selesai? Belum. Saya kagetnya udah sekarang, Pak. Mana lagi yang belum? PDI Perjuangan dari 94 yang hadir terus 20. 20? Ya. Oke. Jadi Pak Sis, tapi kalau BK saja kesannya sudah memaklumi. Bagaimana kemudian kita bisa berharap? Tidak. Tadi kesannya Pak Sis memaklumi tuh kalau ada yang bolos-bolos? Oh bukan. Kalau bolos tidak boleh dia maklumi. Tapi yang tidak hadir itu bisa sakit, kita mesti maklum. Bisa izin. Bisa ada penugasan dari DPR. Oke. Bisa penugasan dari fraksi, bisa penugasan dari partai. Banyak sekali aktivis partai yang anggota DPR. Oke. Mas Hanta, penting tidak kalau itu menjadi tolak ukur? Kalau tadi salah satu alasannya adalah jadwal sidang yang terkadang tumpang tindih. Logika sederhana saja, di perusahaan ada RUPS setiap tahun, paling tidak rapat umum pemegang saham. Kalau DPR, meskipun Pak Priyo mengatakan tidak bisa disamakan dengan perusahaan, kalau boleh dikatakan rakyat adalah pemegang sahamnya. Karena itu boleh menurut saya menanyakan keseriusan minimal. Saya setuju kalau absensi bukan merupakan indikator satu-satunya, tetapi menurut saya indikator minimal. Oke. Mau menanggapi? Bahwa DPR itu tidak bisa dianalogikan sebagai perusahaan. Kalau DPR dianalogikan sebagai perusahaan, ada pemegang saham di situ. Ini yang bahaya. Nanti kebanyakan uang rakyat itu dianggap ada pembagian saham di situ. Ini juga menurut saya tidak bisa dianalogikan dengan persoalan absensi anak sekolah. Itu mohon dikoreksi karena pekerjaan sebagai seorang politisi itu berbeda. Menyangkut wilayah-wilayah yang bahkan sebetulnya kerjanya itu lebih dari 24 jam sehari. Marike. Gak gini. Gitu, Ji. Iya, nanti orang jadi aku menganggap dulu. kayak sekolahan aja. Nah ini penting nih. Sekarang bagaimana caranya kami bisa memilih kalau kami bingung melihat indikasinya. Ambil contoh, waktu Ahok masih jadi anggota DPR, beliau punya website di mana semua kegiatannya dilaporkan di situ. Sampai pembiayaannya kelihatan di situ, bon-bon yang kecil-kecil kelihatan di situ. Saya kalau ngelihat websitenya Ahok tersebut, Pak Ahok tersebut, saya nggak usah ngeliatin absen. Kenapa? Saya tahu beliau kerja. Tapi sekarang saya nggak ngelihat di websitenya para anggota DPR. Saya nggak ngelihat absennya ada. Hasil undang-undang yang dihasilkan juga kecil sekali. Sehingga kami bingung,
kami mau dibantu lewat cara apa untuk Makanya cari follow kerjanya? dong Twitter saya. Ya gitu. Mbak Rike. Mbak Rike, saya pengen banget. Dia. Iya, saya pengen banget follow Mbak Rike. Tapi Mbak Rike nggak follow duluan. Tapi gini, inti gini, kalau menurut saya pengen sedikit sekali. Ada alasan kenapa anak sekolah dan anggota DPR diminta absennya. Berkaitan dengan tadi yang sempat diucapkan. Karena kita semua pengen tahu bahwa hasilnya melewati proses yang terukur. Semua orang di sekolah ujiannya bisa nyontek. Semua orang mungkin bisa menghasilkan undang-undang. Pertanyaannya adalah prosesnya itu. Nah, asal kami tahu tolak ukurnya, bantu rakyat untuk bisa membantu memilih Anda. Itu aja. Oke. Suara seperti Panji tadi tidak hanya dimunculkan oleh satu orang, tetapi oleh ribuan orang di jejaring sosial Twitter. Pemirsa, sejak pertengahan Februari lalu muncul gerakan petisi meminta pimpinan DPR dan Badan Kehormatan DPR untuk membuka absensi Dewan ke publik. Penggagas petisi itu adalah seorang mahasiswa dari ITS, Yoga Widya Pradana. Sudah ada di sini, Yoga. Selamat malam. Sudah ribuan orang yang tanda tangan petisi ini. Apa sesungguhnya yang Anda ingin katakan lewat gagasan petisi ini? Oke, saya kira sudah disampaikan banyak alasan tadi kenapa harus ada petisi ini. Cuman saya akan ambil perspektif yang berbeda. Jangan kemudian petisi ini atau gerakan buka daftar absen ini dilihat sebagai memburukan citra dari DPR. Tapi justru ini membantu rakyat untuk memberikan parameter yang jelas bagaimana seharusnya konstituen bisa memilih wakil rakyat yang baik. Jadi kita masih percaya di parlemen masih ada orang-orang yang baik. Oleh karena itu tunjukkanlah kepada kami agar kami bisa percaya dan memilih kembali kepada periode depan. Itu Anda membawa petisinya? Anda boleh silakan langsung diberikan ke anggota DPR dan juga ada Badan Kehormatan. Ini petisi yang sudah dikumpulkan. Silakan Mas Pri dan Pak BK, boleh diterima ya Pak ya. Petisi untuk pimpinan DPR dan BK DPR untuk membuka, ini tulisannya Mas. Ya, untuk membuka. Boleh salaman dulu Yoga, sudah disampaikan langsung di Mata Najwa. Oke. Dan Pak Siswono. Pak Sis, jadi jangan hanya ditempel tetapi kemudian harus diumumkan kalau perlu di website DPR. Jadi semua orang tahu dan semua orang bisa mengakses itu dengan mudah. Mas Teguh, silakan Mas. Nah, tadi kalau Mas Yoga menyerahkan petisi, saya juga ingin menyampaikan ini hasil rekap absensi dari paripurna, pleno di komisi dan juga pleno di fraksi. Untuk yang PAN? memang kita gunakan, yang kami lakukan di PAN untuk mengencourage atau mendorong agar anggota dewan tersebut juga memenuhi salah satu indikator. Ada berbagai indikator yang lain, misalkan soal keterlibatan aktif dia dalam memberikan gagasan-gagasan baik di komisi maupun di media. Nah, jadi Anda sudah merekap itu untuk kami ya Mas? Kita akan serahkan, apakah ke Nana atau ke Yoga? Boleh saya minta Oke, Mas, silakan. supaya kemudian nanti saya bisa sampaikan. Terima Dan kasih ini banyak. Silakan boleh dibuka ke publik. Boleh dibuka rekapitulasi kehadiran anggota fraksi Mulai PAN dari dalam rapat wah periode lengkap 2009 pleno sampai fraksi 2014. Komisi Paripurna DPR. Terima kasih Ya. Mas Teguh Juwarno. Dan ini baru dari PAN, Mas Priyo Golkar tolong dong kirim kasih betapa juga. hebatnya Anda, pimpinan DPR nggak ditengok untuk dilaporkan, langsung ke Najwa ini. Ini kita melaporkan karena untuk publik, mewakili publik Mata Najwa dan nanti akan disampaikan. Ini dari PAN dan kita akan tunggu bagaimana fraksi-fraksi yang lain. Terima kasih Mas Teguh. Dan saya akan mengajak penonton Mata Najwa di studio untuk memberikan opini. Tolong harap memegang alat pollingnya masing-masing. Kita akan tanya, sanksi apa yang paling tepat untuk anggota DPR yang kerap bolos? Tombol angka 1 untuk potong gaji dan tunjangan. Tombol 2 diberhentikan, sanksi yang tepat. Tombol angka 3 dilarang mencalonkan kembali. Silahkan dipilih sekarang. Sudah keluar hasilnya, potong gaji 20%, diberhentikan 44%, dilarang mencalonkan kembali 37%. Iya, enggak, maksud saya ketika Jangan membahas ditolak, tadi kalau jangan kita bahas disamakan dengan kerumitan, kami bukankah eksekutif, kemudian tidak. saya ingat Kami undang-undang punya tugas penyiaran lain ada di Pak luar dari Ishadi, itu. kemudian ada yang membahas teknis, jadi ada orang-orang yang Pak, diundang. jadi untuk masalah membahas. drafting memang. itu tidak perlu dibahas oleh anggota. Selama ini anggota ngurusin titik koma, kebayang tidak?